Baik, Ibu sudah menunggu 5 menit. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, untuk yang bisa membuka kameranya silahkan dibuka dulu. Dan nanti jangan lupa untuk mengisi pretest sebelum mulai pembelajaran. Pretest akan Ibu beri waktu mengerjakan 5 menit hingga jam 9:10. Silahkan dikerjakan dulu pretestnya. Link pretest sudah ada di kolom chat Zoom. Baik, anak-anak sudah pada mengerjakan semua pretestnya? Ibu baru mendapat 25 jawaban, di sini ada 31. 5 orang lagi belum mengirimkan ya. Baik, Ibu anggap sudah ya semuanya. Nanti yang belum bisa menyusul untuk mengisi pretest. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan. Sebelumnya Ibu ingatkan lagi, bagi yang bisa membuka kameranya silakan dibuka. Jika tidak apa-apa. Ibu sebelumnya izin share screen dulu ya. Baik, gimana tadi tesnya? Pada merasa susah atau gampang? Terlalu gampang Bu? Gimana? Kalau malu respon boleh di chat aja, nggak apa-apa. Lumayan katanya, kata Daka. Ada lagi? Ada yang merasa susah lagi? Baik, kita mulai saja ya anak-anak proses pembelajarannya hari ini. Sesuai minggu kemarin, Ibu sudah bilang bahwa kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Pada sudah membaca buku paketnya atau belum nih? Baik, tidak apa-apa ya kalau misalkan belum, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dalam kaitannya dengan proses, bioproses, dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem respirasi manusia. Dengan indikator bisa kalian baca di sini ada menjelaskan pengertian pernapasan, mengidentifikasi dan menjelaskan alat yang ada di sistem pernapasan manusia, merinci proses pernapasan manusia, menganalisis hubungan kondisi tubuh dengan volume udara pernapasan dalam paru-paru, mendiskusikan perbedaan kecepatan pernapasan antara laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi dan merinci gangguan penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan, dan mengidentifikasi contoh pencemaran udara di sekitar. Nah, di sini ada poin penting nih, yaitu mendiskusikan. Jadi, Ibu harap kalian pada interaksi ya, bisa menjawab pertanyaan walaupun salah juga nggak apa-apa ya. Mau di lewat chat atau mau bicara langsung, silahkan. Baik, anak-anak, Ibu mau nanya dulu nih. Kalian pernah nggak menguap di kelas? Menguap di kelas sering nggak? Pasti sering tuh, Daka udah ngangguk-ngangguk tuh ya. Sering ya Bu ya? Karena apa? Coba kalian tahu nggak itu teh? Kenapa? Kok bisa ya kita teh menguap? Nah, menguap itu berkaitan loh sama sistem pernapasan manusia. Nah, menguap itu merupakan suatu tanda bahwa tubuh kita itu kekurangan oksigen. Nah, gimana sih oksigen kita bisa masuk ke dalam tubuh kita? Nah, kita akan menjelaskannya di bab ini. Oke. Nah, submateri yang akan kita pelajari ada 4 ya. Yang pertama yaitu pengertian sistem pernapasan. Kemudian yang kedua ada organ sistem pernapasan. Ketiga, mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang keempat, gangguan sistem pernapasan. Baik, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian sistem pernapasan manusia. Untuk anak-anak, jangan lupa untuk melihat buku paketnya ya, nanti siapa tahu Ibu bertanya lewat buku paket kalian. Nah, coba
Ada yang tahu nggak nih maksud dari sistem pernafasan manusia teh apa pengertiannya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan? Coba ya, Ibu mau tanya ke siapa ya? Ke Anissa Zahwa deh nih, Ibu lihat buka kameranya nih, hebat. Anissa, Iya, Bu. coba sistem pernafasan menurut Anissa itu apa ya? Pernapasan dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Ya, betul ya, bahwa sistem pernapasan manusia merupakan organ yang digunakan untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, fungsi lainnya itu yaitu untuk menghasilkan energi. Udah bener ya jawaban dari Anissa? Baik, lalu nih, kalau pernapasan sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi dari hasil metabolismenya. Jadi harus tahu ya, sistem pernafasan itu apa, sedangkan pernafasannya itu apa gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke organ sistem pernafasan manusia. Ya, dibuka buku paketnya bagian organ sistem pernapasan manusia. Nah, di sini kita pertama-tama menjelaskan tentang rongga hidung. Nah, coba kalian di dalam rongga hidung kalian tuh ada apa aja ya? Coba siapa yang tahu? Coba Ibu pingin nanya yang lagi off cam nih. Ke Fauzan TR. Coba ada nggak Fauzan? Ya, Bu. Coba di dalam rongga hidung di sini nih ada di gambarnya nih. Ada apa aja ya di dalam rongga hidung? Boleh lihat dari buku paket, boleh lihat dari PPT yang ditampilkan. Ini Bu, bulu hidung. Ya, betul. Ada bulu hidung. Terus selain bulu hidung ada apa lagi? Selaput lendir. Ya, betul. Jadi, coba pingin nanya lagi ya ke yang lain. Ke Regina Natasha. Coba, ada Regina? Halo, Regina. Regina sedang apa ya? Oke, sepertinya Reginanya mic-nya rusak katanya, Bu. Nggak apa-apa. Baik, di dalam rongga hidung kalian tadi selain ada selaput lendir, ada juga kelenjar minyak ya di sini. Yaitu apa aja, Bu? Ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan ada juga konka nih. Nah, lalu apa sih fungsi dari rongga hidung? Nah, bisa kita lihat ya dari strukturnya. Rongga hidung itu kan karena mempunyai selaput lendir, jadi rongga hidung itu berfungsi untuk menangkap benda asing. Nah, sama rambut pendek juga atau bulu hidung itu ada di rongga hidung untuk menangkap benda asing yang lewat dari saluran pernafasan. Selain itu juga lendir yang ada di hidung itu berfungsi untuk menghangatkan suhu dari luar lingkungan kita atau dari luar tubuh untuk adaptasi suhunya mengikuti suhu tubuh kita. Nah, udah ya, rongga hidung pembahasannya sampai situ. Untuk fungsi yang lainnya bisa kalian baca di buku paket. Kemudian, pembahasan tenggorokan nih. Di dalam tenggorokan kita ada beberapa bagian. Coba apa aja bagian-bagiannya nih, ada di gambar
yang Ibu tampilkan di PPT? Coba dijawab sama sama laki-laki ya. Sama Alfian deh, coba. Alfian ada? Ya, Bu. Nah, coba sebutkan bagian-bagian apa saja yang ada di tenggorokan manusia. Nih, ada di gambarnya. Esok bagus, Bu. Ya, apalagi? Ini apa? Trakea, Bu. Ya, terus? Larynx. Ya, terus? Terus Ini? pharynx. Nah, iya, betul. Jadi di tenggorokan kita itu ada 4 bagian. Tadi yang udah disebutkan sama Alfian. Terima kasih ya Alfian. Nah, yang pertama ada faring. Faring itu tersusun dari otot lurik yang panjangnya kurang dari 4 cm. Nah, terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, faring ini juga disebut sebagai tekak ya. Nah, di sini karena dia berada di belakang rongga hidung dan mulut, nah dia tuh berpapasan atau bersimpangan dengan saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Nah, oleh karena itu harus ada katup yang mengatur alur masuk makanan dan udara. Lalu apa sih nama katupnya? Nah, nama katupnya itu disebut dengan katup epiglotis. Ada ya di buku paket kalian juga. Kemudian lanjut laring. Bagian kedua yaitu ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan ini terdiri dari 9 tulang rawan. Nah, katup epiglotis yang tadi yang ngebuka tutup faring itu, nah, terdapatnya di sini ya, terletaknya di laring. Nah, katup epiglotis ini disusun atas kartilago elastis. Nah, kalian udah pernah belajar tentang jaringan hewan? Nah, ya, ini termasuk jaringan penyusun apa ya? Jaringan ikat. Kemudian pada laring terdapat pita suara sehingga kita mendapatkan hasil suara. Nah, coba bayangkan kalau kita nggak punya suara, nggak punya ini gitu, nggak bisa berbicara. Nah, itu karena kita nggak punya pita suara. Coba kalau misalkan laki-laki, di laki-laki ada yang membedakan nih sama perempuan. Coba apa ya? Kenapa sih suara laki-laki tuh bisa berat gitu ya? Coba ada yang tahu? Ibu nggak akan tunjuk. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba. Kalau ada yang tahu boleh lewat chat atau mau menyebutkan langsung. Nggak pada tahu? Oke. Yang membedakan adalah jakun. Pada laki-laki itu terdapat jakun. Nah, jakun ini membuat pita suara. Oh iya, Salwa nih ngejawab jakun. Bener ya, Salwa. Nah, jakun ini menyebabkan pita suara laki-laki itu menjadi lebih berat. Makanya suara laki-laki itu berat ya. Kayak ditekan sesuatu gitu. Karena ada jakun. Oke, 10 menit lagi katanya Zoom-nya. Lanjut, kita bahas trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan. Nah, panjangnya itu kurang lebih 10 cm. Terus dinding-dindingnya itu kaku dan dikelilingi oleh tulang rawan. Nah, di sini di trakea juga terdapat silia. Nah, berfungsinya itu sama seperti tadi rambut hidung, yaitu menyaring benda-benda asing yang masuk di saluran pernafasan. Oke, bentar. Kenapa ini tiba-tiba? Oke. Lanjut, ada bronkus. Nah, bronkus ini masih bagian dari tenggorokan ya, yaitu merupakan percabangan ke dua percabangan yang nantinya akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian struktur bronkus ini masih sama trakea yang tadi,
Yang membedakannya adalah tulang rawan pada bronkus yang bentuknya tidak teratur. Kemudian ada organ yang lain atau alat yang lain, yaitu ada paru-paru. Nah, di paru-paru itu paru-paru kita tuh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru yang kiri. Nih, kalau di gambar itu kebalikannya ya, yang kanan itu kiri, yang kiri itu kanan. Ada paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Nah, selain itu paru-paru bisa kita lihat di sini ada lapisan ya, namanya pleura. Nah, ini tuh selaput yang membungkus paru-paru. Nah, kemudian paru-paru ini pleuranya akan dijelasin setelah pembahasan alveolus ya. Nah, kemudian bronkus tadi nih yang tadinya bercabang menjadi 2 ke paru-paru, itu akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Kemudian bercabang lagi hingga sampai di alveolus atau terminal. Nah, alveolus ini fungsinya untuk pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Udah pada tahu ini mah. Nah, tapi jumlah alveolus itu banyak ya. Di tubuh kita tuh ada sekitar 300 juta. Nah, lalu kenapa sih di alveolus ini bisa terjadi pertukaran udara? Karena alveolus kita itu dikelilingi oleh pembuluh darah. Nah, nama pembuluh darahnya apa? Pembuluh darah kapiler. Nah, ini ya ada gambaran mekanismenya. Nanti akan dijelaskan di pembahasan mekanisme pernafasan. Kemudian ada pleura tadi. Pleura itu merupakan selaput yang membungkus paru-paru. Nah, ada apa aja sih? Ada pleura viscerale, ada parientale ya, ini tuh harusnya. Kemudian ada costalis dan diafragmatica serta cervicalis. Kemudian letak-letaknya bisa kalian baca dari buku paket ya. Kita akan mengejar ke materi selanjutnya. Kemudian nih, coba buka buku paket kalian di bagian mekanisme pernapasan manusia. Nah, mekanisme pernapasan manusia itu kalau misalkan berdasarkan lokasi pertukaran udaranya dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan internal dan eksternal. Nah, pernafasan internal merupakan proses pertukaran udara dalam darah dengan sel-sel tubuh. Nah, terjadinya di mana? Di dalam sel. Kalian pernah dengar respirasi sel? Waktu kelas 10 pernah dengar nggak istilah respirasi sel? Nggak, Daka ngangguk-ngangguk. Iya, berarti benar ya. Kalian itu pernah mempelajari tentang respirasi sel. Kalau respirasi sel terjadinya di dalam mitokondria dan sitoplasma. Nah, untuk prosesnya bisa kalian baca di buku paket kalian. Ibu sengaja nggak masukin agar kalian bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian ada proses pernafasan eksternal. Nah, proses pernafasan eksternal ini terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Nah, ini yang kita akan bahas. Ya. Kemudian, ada proses pernafasan berdasarkan siklusnya. Nah, berdasarkan siklusnya, proses pernafasan dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Untuk mekanismenya bisa kalian baca di buku paket. Namun, nih bisa inti dari mekanismenya yaitu pernapasan dada itu melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk. Kemudian untuk mekanisme pernafasan perut itu, mekanismenya melibatkan otot-otot diafragma dan rongga perut serta rongga dada. Itu ya yang membedakan. Kemudian, nah ini mekanisme lebih detailnya. Mekanisme pernapasan dada pada saat inspirasi nih. Apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk
akan berkontraksi. Nih, berkontraksi. Kemudian, tulang rusuk keangkat. Nah, paru-paru akan mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Nah, kemudian udara akan masuk ke dalam paru-paru. Begitu ya. Kemudian ada fase ekspirasi. Nah, kalau fase ekspirasi, mekanismenya adalah otot tulang rusuk paru-paru akan relaksasi atau turun nih. Nah, lalu paru-paru kita akan menyusut. Tekanan udara di dalam paru-paru akan lebih besar dibandingkan tekanan udara yang ada di luar. Nah, kemudian udara akan keluar dari paru-paru. Seperti itu. Ada yang mau nanya nggak? Bu, masih nggak ngerti gitu. Ada nggak? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Mekanisme pernapasan perut. Fase inspirasi pernapasan perut. Mekanismenya adalah sekat rongga dada atau diafragma ini berkontraksi. Posisinya menjadi melengkung. Yang tadinya melengkung menjadi mendatar. Paru-parunya kemudian mengembang. Tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Kemudian udara akan masuk. Lalu kalau ekspirasi, otot diafragma akan merelaksasi. Yang tadinya datar menjadi melengkung. Kemudian paru-paru mengempis dan tekanan udara di paru-paru akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Ini tipe. Kemudian udara akan keluar dari paru-paru. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada pembahasan volume paru-paru manusia. Pada orang dewasa, volume paru-paru itu berkisar antara 5 hingga 6 liter. Nah, udara yang dipernapasan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi volume tidal, yaitu volume udara yang masuk dan keluar pada saat pernapasan biasa. Pernapasan biasa tuh kayak gimana sih? Kayak kita biasa bernafas, kayak nggak kerasakan, ya. Volume udara yang masuk dan keluar itu sebanyak 500 ml. Kemudian, udara komplementer. Nah, ini tuh merupakan volume cadangan udara inspirasi setelah inspirasi normal. Biasanya memiliki kapasitas sebesar 2.500 hingga 3.000 ml. Nah, lalu kayak gimana sih udara komplementer? Nah, misalkan nih, ibu lagi bernafas seperti biasa. Kemudian, ibu menarik atau menghirup udara sekencang-kencangnya. Ditahan, dan itu biasanya maksimalnya adalah 3.000 ml. Kemudian, ada udara suplementer, yaitu udara cadangan ekspirasi. Dihitungnya setelah menghembuskan udara seperti biasa dengan kapasitas paling besarnya itu 1.300. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi baru sampai udara suplementer. Udara suplementer merupakan cadangan ekspirasi di mana dihitung setelah menghembuskan udara seperti biasa. Nah, kapasitas maksimalnya itu hingga 1.300 ml. Nah, kemudian kayak gimana sih udara suplementer itu? Nah, pada saat kita menghembuskan napas seperti biasa, kita tadinya kan ditahan tuh, mengambil nafas, ditahan terus dihembuskan sekuatnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada udara residu.
Udara residu ini merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru. Besarnya udara residu itu maksimalnya adalah 1200. Nah, ini tuh memungkinkan agar paru-paru kita tetap mengembang walaupun kita tidak melakukan pernafasan. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru itu dapat diketahui dengan rumus volume tidal ditambah udara suplementer ditambah udara komplementer. Nah, kapasitas vital setiap orang itu berbeda-beda, bergantung pada kondisi tubuh dan latihan pernapasan. Kemudian ada kapasitas total. Nah, kapasitas total ini untuk mengukur kapasitas total paru-paru, mengukurnya itu dengan menjumlahkan kapasitas vital paru-paru kita dengan udara residu. Nah, ini tuh bisa juga untuk mempermudah menghitung kapasitas vitalnya itu bisa dengan spirometer. Nah, Ibu nggak tampilin alatnya, Ibu lupa nggak dimasukin gambarnya. Tapi nanti kalian bisa lihat di buku paket, kalau tidak salah ada di buku paket kalian ya, alatnya itu. Kemudian, nah ini merupakan grafik tadi yang volume udara. Di sini ada udara volume tidal yang tadi secara normal, yaitu sekitar 500 mili. Kemudian di sini ada volume komplementer, kemudian ada volume suplementer, dan ini udara volume residual. Nah, kalau kapasitas vital itu dihitung dari volume suplementer ditambah volume tidal ditambah komplementer. Kemudian kalau kapasitas total, kapasitas vital ditambah dengan volume residu, seperti itu. Kemudian nih, ada faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam tubuh ke luar tubuh atau sebaliknya. Kemudian, pada umumnya intensitas pernapasan manusia itu berkisar antara 16 hingga 18 kali. Nah, apa sih faktor yang menentukan frekuensi pernafasan manusia? Itu ada usia. Semakin banyak usia, semakin tua, maka manusia itu frekuensi pernapasannya akan bertambah. Karena bayi sendiri itu biasanya pernapasannya itu lebih cepat ya. Kemudian ada jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan itu frekuensinya berbeda. Kemudian ada suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Nah, pada saat kita beraktivitas biasa atau normal, itu frekuensi pernafasan kita normal juga. Namun jika kita beraktivitas yang berat seperti berolahraga, maka kita akan melakukan pernapasan lebih cepat, betul tidak? Kemudian nih, ada mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Nih, coba lihat, kita perhatikan dulu gambarnya ya. Tadi kan Ibu sudah beritahu kalau pertukaran O2 dan CO2 itu, aduh berisik. Maaf ya, ini burung di rumah Ibu berisik sekali. Jadi, anggap saja kita belajar di alam. Tadi sudah dijelaskan bahwa alveolus itu tempat terjadinya pertukaran udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Nah, karena adanya pembuluh darah, yaitu pembuluh darah kapiler. Kemudian, nih, kita bisa lihat di sini ada persamaan kimia. Ibu agak kurang ngerti ya, tapi nggak apa-apa. Di sini, di saat tubuh kita netral, itu oksigen di dalam tubuh kita itu akan tinggi. Kemudian CO2 rendah. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, oksigen akan dikeluarkan. Kemudian apabila asam, lalu CO2
di dalam tubuh kita akan tinggi ya nanti. Nah, lalu oksigen di dalam tubuh kita itu akan rendah. Kemudian hemoglobin atau sel darah merah kita akan mengikat oksigen. Lalu karbon dioksida akan dilepas. Nah, ini juga termasuk mekanismenya. Ini merupakan alveolus kita. Nah, pada saat transportasi karbon dioksida, nah di sini dari dalam tubuh darah yaitu membawa karbon dioksida, lalu pada saat sampai di alveolus, maka karbon dioksida akan didifusikan keluar. Nah, lalu kan tadi si sel darahnya jadi nggak punya pasangan kan? Nah, sel darah akan mengambil oksigen dari luar atau dari alveolus, kemudian diangkut nih sama sel darah merah kita ke seluruh tubuh melalui apa? Melalui jantung kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, pada saat sampai di jaringan, sel darah merah akan melepaskan oksigen yang tadi diangkut ke jaringan. Kemudian jaringan itu memiliki karbon dioksida yang banyak karena dia baru aja melakukan metabolisme. Kemudian CO2 yang dari jaringan akan berdifusi ke pembuluh darah, lalu akan diangkut oleh sel darah merah, kemudian akan dibawa melewati jantung kanan kita, kemudian akan masuk lagi ke paru-paru, ke bagian alveolus. Terus aja seperti itu tubuh kita melakukan siklus. Kemudian nih ada nih penjelasan lebih jelasnya lagi. Tadi udah dijelasin ya kalau proses difusinya itu. Nah, lalu difusi itu terjadinya kayak gimana sih? Nah, difusi itu terjadi melalui membran sel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kemudian nih, oksigen diperlukan sama tubuh kita karena apa? Karena nanti bakalan diproses di dalam mitokondria. Nanti mitokondria kita akan menghasilkan energi untuk apa? Untuk bergerak, banyak ya, untuk melakukan aktivitas. Ini bisa kalian baca nanti. Kemudian mekanisme pertukaran O2 dan CO2, pertukaran karbon dioksida. Nah, pada saat tadi respirasi sel itu CO2 yang tadinya dari jaringan itu bakalan diangkut sama darah ke paru-paru. Ini tuh disebabkan karena adanya tekanan karbon dioksida di dalam sel tubuh itu lebih tinggi dibandingkan kapiler. Makanya karbon dioksida akan didifusikan ke pembuluh darah. Nah, lalu kenapa sih kita harus mengeluarkan karbon dioksida di dalam tubuh kita? Karena dengan menumpuhnya karbon dioksida di dalam tubuh kita itu akan bisa menjadi racun. Nah, kalau misalkan udah jadi racun, nanti tubuh kita akan keracunan. Makanya karbon dioksida harus dikeluarkan. Nah, gimana sih cara mengeluarkannya nih? Ini ada oleh plasma darah, kemudian ada oleh hemoglobin, terus ada pertukaran klorida. Ini perlu diperbaiki, harus ini panah, ini juga panah ya. Kemudian kita masuk ke subbab terakhir, yaitu gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Jangan lupa buku paketnya diganti ke bagian gangguan dan penyakit. Oke, gangguan yang pertama adalah gangguan asma. Nah, asma ini merupakan gangguan yang terjadi pada trakea karena disebabkan oleh kontraksi otot polos. Nah, hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing di udara. Kemudian ada juga karena faktor fisikis dan penyakit turun-temurun. Nah, gejala gangguan ini tuh yaitu kesulitan bernafas dan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Nah, ini gambarannya ya. Pada saat manusia normal, itu dia bronkusnya itu atau trakeanya itu normal. Si jaringannya itu tidak membengkak. Sementara di
orang penderita asma itu jaringan otot polosnya itu lebih tebal karena tadi adanya kontraksi pada otot polos. Kemudian ada gangguan yang kedua yaitu faringitis, yaitu suatu radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pharyngitis, atau bisa juga disebabkan oleh virus dan juga bisa disebabkan oleh banyaknya kita merokok ya. Jadi jangan sampailah merokok, hindari kebiasaan merokok. Kemudian gejala yang ditimbulkan adalah rasa nyeri pada saat menelan. Kemudian kerongkongan kita terasa kering. Aduh, seperti saya sekarang lagi merasakan tenggorokannya kering karena kurang minum ya. Lupa nggak bawa minum. Oke, kemudian ada bronkitis. Bronkitis ini hampir sama dengan faringitis, cuma letaknya itu pada bronkus. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan karena adanya polutan udara. Penyebab lainnya sama kayak yang tadi faringitis. Kemudian ada laringitis, merupakan radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi atau terlalu banyak merokok atau minum alkohol dan terlalu banyak berteriak. Nah, makanya jangan terlalu banyak berteriak ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang seperti penyanyi seperti itu, biasanya mereka dirawat laringnya atau lehernya itu dengan terapi handuk hangat biasanya. Kemudian gejala yang ditimbulkan dari laringitis ini adalah suara yang serak dan kehilangan suara. Ada yang pernah kehilangan suara di sini? Oh, Ibu pernah kehilangan suara karena kecapean, pernah seperti itu. Kemudian kalau misalkan udah hilang suara kayak gitu, bakalan balik lagi nggak? Bisa balik lagi dengan sendirinya. Cuma dibiasakan kita minum air hangat biar kita bisa kembali normal suaranya. Kemudian ada emfisema. Ini merupakan kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah paru-paru lebih besar dengan orang yang sehat. Nah, hal ini disebabkan adanya karbon dioksida yang harusnya dikeluarkan namun terperangkap. Nah, tadi kayak Ibu udah kasih tahu, kenapa sih karbon dioksida itu harus dikeluarkan? Karena nanti akan menyebabkan emfisema dan menyebabkan paru-paru kita lebih besar dari orang normal. Nah, penyebab lainnya yaitu gangguan ini adalah kekurangan enzim alfa-1 antitripsin. Kemudian ada gangguan lain yaitu asfiksi. 8 menit lagi ya. Gangguan ini merupakan gangguan yang terjadi dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Rancu ini, maaf ya. Kemudian pembuluh darah ataupun jaringan tubuh. Nah, contohnya alveolus kita terisi air karena seseorang tenggelam, karena keracunan monoksida, karena hemoglobin mengikat karbon monoksida dibandingkan dengan O2 sehingga O2 di dalam darah berkurang. Kemudian ada sinusitis. Nah, ini ada yang punya sinusitis, ada yang merasakan kalau di bagian ini dahi nih yang Ibu tunjuk ya, di dahi dan di sini kita di bawah di pinggir hidung. Itu biasanya kalau sinusitis kita pencet gini tuh dia seperti membengkak ya. Nah, itu karena adanya radang pada sinus. Nah, letaknya nih di sini terletak pada pipi kanan dan pipi kiri batang hidung. Dan biasanya di dalam sinus terkumpul nanah. Nah, ini tuh harus dibuang. Dibuangnya dengan apa? Dengan operasi ya. Kemudian ada tuberkulosis. Aduh, ini salah lagi tipe. Maaf ya, nanti ini diperbaiki. Kemudian, TBC ini merupakan suatu penyakit yang menyerang semua organ sistem pernafasan, terutama bagian paru-paru dan tulang ya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculose. Penyakit ini biasanya mengganggu proses difusi oksigen pada dinding alveolus. Makanya
nanti orang yang tuberkulosis ini bakal kesulitan mendapatkan udara dan memasukkan udaranya ke dalam jaringan tubuh. Kemudian ada pneumonia, yaitu peradangan yang terjadi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus atau Diplococcus pneumoniae dan bakteri Mycoplasma pneumoniae. Nah, peradangan itu biasanya si bakteri itu akan menghasilkan ini nih, cairan di dalam alveoli kita, sehingga nanti alveolus kita itu bisa terhambat ya proses difusi oksigen dan karbon dioksidanya, sehingga kita akan kesusahan bernafas. Kemudian ada ini yang terakhir ya, ada gangguan difteri. Gangguan difteri ini merupakan gangguan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menimbulkan penyumbatan pada faring maupun laring atau oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Nah, ini kayak gini ya, menyeramkan. Kemudian ada kanker paru-paru. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Nah, penyebab utamanya adalah terlalu banyak menghirup asap rokok. Tapi apakah cuma yang menghirup asap rokok? Enggak, tapi kita juga yang merokok. Kalau kalian merokok juga dapat terkena penyakit ini. Ada chat. Oh, kata Daka nih. Daka nanya, kalau paru-paru basah itu pneumonia, Bu? Sepertinya beda lagi ya. Kalau pneumonia itu disebabkan oleh bakteri. Kalau paru-paru basah sepertinya bukan, karena Ibu belum melihat lagi. Tapi sepertinya beda lagi ya penyakitnya. Nah, lanjut lagi ke kanker paru-paru. Kanker paru-paru juga bisa disebabkan oleh penyebab lain, yaitu menghirup debu asbes, kromium, dan produk petroleum dan radiasi ionisasi. Nah, seperti itu gangguan dan penyakit. Selain dari Daka, ada yang mau nanya lagi nggak tentang gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan? Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, di sini ada pertanyaan analisis. Coba, ada yang bisa jawab nggak? Mengapa perilaku merokok dapat merusak sistem pernapasan? Tadi udah ada jawabannya. Ayo, siapa yang mau jawab? Kira. Ada yang mau jawab atau Ibu tunjuk? Nggak ada? Ibu tunjuk ya. Ayo, siap-siap. Ibu mau tunjuk yang lagi off cam. Ibu mau tunjuk Iqbar Raya. Coba ada Iqbar Raya. Nah, ada chat nih. Kata Kaila, Iya, Bu. kandungan merokok dapat merusak organ pernapasan. Ya, betul. Nah, coba Iqbar. Tadi Iqbar sudah bersuara. Kenapa Iqbar? Halo, Iqbar. Ya, Bu. Ya, coba kenapa perilaku merokok dapat merusak sistem pernafasan? Karena merokok dapat menyebabkan dampak buruk bagi paru-paru. Ya, betul. Coba, terima kasih ya Iqbar. Kemudian tadi Kayla udah menjawab bahwa, tunggu sebentar, bahwa kandungan rokok dapat merusak organ pernafasan. Coba, apa saja kandungan rokok pada rokok itu? Ada yang bisa jawab?
Ada loh di buku paket kalian. nikotin, Ya, betul, ada nikotin. Lalu apa lagi? A, Ya, terus? Satu lagi. Satu lagi, apa? Oh, ada cat. Benzopiren, nikotin karbon monoksida, betul. Ya, betul. Udah semuanya, ada 3 ya. Di buku paket kalian tuh ada 3, yaitu nikotin, tar, sama karbon monoksida. Nah, itu semua makanya kita itu jangan sampai lah gitu ya kita merokok, karena itu hanya menyebabkan dampak buruk bagi tubuh kita, jadi jangan sampai. Kemudian nih ada pertanyaan kedua. Tuh, ini udah dijawab. Zat apa aja yang ada pada rokok? Tadi, tar, nikotin, sama karbon monoksida atau CO. Nah, sudah beres nih. Coba, ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini pembelajaran tentang sistem pernapasan? Kesimpulannya seperti apa? Dimulai dari pengertian sistem pernafasan tadi apa kesimpulannya? Ada yang mau jawab? Kan Bu, Coba ada siapa tadi? Fatan. Ya, silakan Fatan. Zaki, Bu. Proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Ya, betul ya. Lalu selain proses untuk mendapatkan energi, apa yang terjadi di sistem pernafasan? Ada lagi yang mau jawab? pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya, betul ya, adanya pertukaran gas. Kemudian nih ada yang kedua, apa saja organ yang ada pada sistem pernafasan? Coba ada yang mau jawab? Ayo, jawabannya cuma 3 kok. Apa aja ya kira-kira? Rongga hidung, tenggorokan, paru-paru. Ya, terima kasih. Itu siapa yang jawab? Keila bukan? Ya, Bu. Nah, ya, terima kasih Keila. Kemudian pertanyaan ketiga. Apa saja yang dipelajari pada subbab materi mekanisme pernapasan? Tadi apa aja coba subbabnya? Ada 2 proses katanya. Disebab berdasarkan siklusnya. Terus ada juga berdasarkan lokasinya. Apa cina itu teh ya? Subbab apa? Wow, kita sudah melebihi jam 10 ya, tapi sebentar lagi ini dikit lagi. Minta waktunya ya. Apa aja? Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Oke, sama ibu aja ya dijawabnya. Berisik banget dah. Jadi tadi yang kita pelajari pada subbab mekanisme pernapasan itu ada mekanisme pernapasan dada, pernapasan perut, kemudian ada pernapasan inspirasi, ekspirasi, kemudian ada pernapasan internal, eksternal, pertukaran udara antara O2 dan CO2, kemudian ada frekuensi pernapasan. Nah, kemudian nih kesimpulan yang terakhir, gangguan apa saja yang dapat terjadi pada sistem pernapasan? Ayo, ini masih anget nih, masih anget. Siapa yang bisa jawab? Coba Ibu tunjuk ya. Ibu mau tunjuk
Alia Rizkiani. Ada Alia? Langsung menghilang. Alia Rizkiani ada? Halo Alia. Oh ya. Ada asma, pneumonia, kanker paru-paru, emfisema, TBC, tonsilitis ya, ada tonsilitis. Nah, itu yang tonsilitis bisa kalian baca lewat buku paket kalian ya. Ibu nggak masukin ke dalam sini. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih karena sudah hadir pada pembelajaran kali ini, dan semoga pembelajaran selanjutnya kita dapat bertemu secara tatap muka langsung ya, bukan tatap maya, karena Ibu dengar ada informasi bahwa minggu ini itu masih PJJ dan akan dimulai PTMT-nya itu minggu depan, jadi semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Dan untuk minggu depan nanti kita akan mempelajari bab baru, yaitu sistem imun. Jadi tolong dipelajari dulu buku paketnya, dan untuk nanti tugas dari LKPD-nya akan dilaksanakan 2 minggu setelah pembelajaran tentang sistem imun. Nah, kemudian terima kasih kepada anak-anak sekali lagi, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan sampai jumpa nanti minggu depan. Ibu izin stop dulu share-nya. Oke. Kita screenshot dulu kehadiran ya. Jangan dulu keluar, kalau bisa screenshot dulu kehadiran. Di sini cuma ada 1. Ya, silakan mau buka dulu kameranya. Dah, ada yang mau buka lagi kameranya? Baik. Ibu screenshot ya, 1, 2. Oke, tunggu sebentar. Kebiasaan nih lama laptopnya. Ibu titip di grup dulu ya screenshotnya. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu akan kirim link post test ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Ibu izin end ya Zoom-nya. Terima kasih.